Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita itu ingin berkeinginan untuk mempelajari kitab-kitab tasawuf, maka ada beberapa faktor-faktor yang perlu kita persiapkan. Maka yang pertama-tama, janganlah pernah kita itu berburuk sangka atau suuzon. Itu modalnya. Karena kalau kita persangka buruk, meskipun ada kata-kata baik di dalam kitab tasawuf, akhirnya diulas dengan kata-kata yang menimbulkan kesan-kesan negatif terhadap prasangka kita, kemudian menimbulkan kesan negatif kepada ilmu itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita itu mengakui ilmu tasawuf ini salah satu cabang daripada ajaran Islam, cabang daripada ad-din, agama, iman, Islam, ihsan, ma'rifat. 4 nih rukun agama. Bahkan sejarah-sejarah yang tidak dapat ditolak ini, ilmu tasawuf ini sudah berkembang sejak dahulu, ribuan tahun yang lalu, dan ilmu ini tetap hidup dan berkembang di seluruh dunia Islam yang mengaku pengikut baginda Rasulullah SAW. Kemudian kita itu tetap berhukum dengan hukum syariat dengan hakikat, tidak dipisahkan. Jadi ketika ada yang mengatakan itu adalah ajaran-ajaran Rasulullah yang mengaku ajaran pengikut Nur Muhammad, pengikut Nabi Muhammad SAW, kemudian pengikut tasawuf yang murni, kemudian dia mengatakan tidak perlu bersyariat, maka itu ajaran-ajaran yang tidak perlu untuk diikuti untuk diri kita pribadi. Karena baginda Nabi SAW tidak pernah mengajarkan itu. Dan seluruh para wali Allah, kekasih-kekasih Allah, tidak pernah kita dengar dia menafikan ilmu-ilmu syariat. Kalau kritik kepada orang-orang oknum-oknum syariat, ya, kritiknya ya, tapi beliau tetap melaksanakan daripada syariat. Nah, kemudian dipaham-paham daripada ahlul mukasyafah dengan jabariyah, itu perlu diwaspadai juga. Ahlul mukasyafah ini adalah yang lurus. Nah, jabariyah ini yang melenceng daripada syariat, tidak diambil lagi. Artinya dia itu semata-mata perbuatan, semuanya perbuatan Allah, kemudian dizohirkannya kalam-kalam itu. Sementara ahlul kasyaf itu berbeda dengan ahlul hijab itu tadi, dengan ahlul hijab yaitu jambariyah itu. Kalau ahlul mukasyafah beda. Maka inilah yang perlu kita betul-betul pahami di dalam belajar ilmu-ilmu tasawuf. Maka rugilah siapa yang disesatkan Allah, dan beruntunglah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala pada iman dan ketaatannya. Kemudian usaha dan ikhtiar hamba ini, kaum Jabariyah yang pertama, mereka berpendangan usaha ikhtiar hamba itu tidak ada dan dianggap itu menentang kehendak Tuhan. Jadi apabila hendak bermaksiat, ya maka maksiatlah. Taat, ya taatlah. Maka kelakuan itu juga itu adalah kelakuan Tuhan. Nah, kemudian pendapat ahlul mukasyafah, ahlul kasyaf, usaha dan ikhtiar memang hakikinya dalam ilmunya Allah tidak ada usaha dan ikhtiar hamba itu, tidak ada. Memang usaha ikhtiar itu tidak ada dalam kelakuan hamba, tapi ada ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala sejalan dengan takdir ilahi pada hamba tersebut. Aslinya mereka memerlukan kepada usaha ikhtiar, tapi bukan ikhtiarnya hamba itu tadi, bukan ikhtiarnya makhluk itu tadi, tetap Allah. Tapi ada ikhtiar. Sebagaimana manusia makan, minum, begitu juga seperti manusia, penciptaan manusia ini perlu kepada kebenaran dan tidak mau melakukan keburukan, maksiat, kekufuran dan sebagainya. Insan itu, dan tiap-tiap taat dan iman itu nyata benarnya. Maka untuk inilah perlunya ikhtiar menuju kebenaran sesuai keaslian dengan penciptaan manusia. Bukan untuk menjadi iblis, bukan untuk menjadi nafsu, bukan untuk menjadi setan. Kemudian yang kedua, perbuatan hamba itu adalah perbuatan Tuhan.
Memang sama-sama ahlul mukasyafah dengan Jabariyah itu sama dalam menafsirkan kedua ini. Nah, Jabariyah menafsirkan kenyataan Allah sama dengan perbuatan hamba sama dengan perbuatan Allah. Itu Jabariyah. Jadi kalau ahlul mukasyafah, arti kenyataan itu tadi nyata perbuatan Allah pada hamba. Jadi hamba itu hanya mazhar. Hamba itu mazhar Allah. Jadi misalnya hamba itu duduk, di mana hamba itu sebagai objek mazhar, maka kata-kata itu diartikan Allah mendudukkan si hamba. Lalu jelas nyata perbuatan Allah mendudukkan, bukan berarti Allah duduk, sebagai yang ditafsirkan oleh kaum Jabariyah. Dia langsung ngomong Allah duduk, Allah naik motor, Allah makan. Nah ini kaum Jabariyah. Artinya inilah pembicaraan dalam kitab tasawuf ilmu hakikat, arti menurut bahasa kebenaran itu. Berhubung pembicaraan di dalamnya itu tentang Allah Subhanahu wa taala, maka dapat diartikan kebenaran dari segala kebenaran atau hakikatul haq. Maka pada makna pembicaraan ini sebenarnya itu kita membahas itu tentang kebenaran asal, inti dasar segala sesuatu dan segala persoalan-persoalan yang ada. Jadi salah sekali, keliru sekali kita ini mengira bahwa ilmu tasawuf itu membahas tentang kunhizat. Tidak membahas kunhizat. Sedangkan zat Allah saja itu mustahil untuk dibayang-bayangkan. Laisa kamitslihi syai', laisa kamitslihi syai'. Tidak ada semumpamanya, tidak ada yang serupanya. Misalnya kita mengatakan zat Allah itu berupa cahaya yang putih berkilau, maka kata-kata yang demikian ini jelas kesesatan yang keliru. Na'udzubillah min dzalik. Kata-kata yang mensyirikkan, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Karena mengatakan zat yang bernama Allah itu berupa cahaya putih, itu iblis sebenarnya. Karena zat Allah, zat yang bernama Allah itu tidak berupa cahaya. Tidak berupa cahaya putih. Tidak cahaya, bukan cahaya. Allah itu bukan cahaya. Allah itu nur, bukan cahaya. Ini yang perlu dipahami. Jadi kita tidak membahas kunhizat. Kunhizat itu Rabbul Izzati. Itu tidak dibahas. Makom tauhiduz zat ini saja, zat yang bernama Allah ini tidak pernah dibahas. Cukup betul-betul diduduki, dileburkan ke situ keakuan Adam kita, keakuan perasaan kita, pikiran kita merasa kita ada di situ, leburnya di situ, innalillahinya di maha suci itu, maha ruang itu. Bukan membicarakan oh maha ruang itu begini begitu. Apapun yang kita bicarakan, apapun yang kita tamsilkan, apapun tentang itu maha ruang kah, maha suci kah, itu semua sebenarnya hanya kata-kata kiasan, kosong kah, latakin kah dan sebagainya. Itu hanya kata-kata. Jadi yang paham itu adalah yang dipahamkan sendiri. Artinya Allah Ta'ala sendiri yang paham akan dirinya. Allah Ta'ala sendiri yang melihat, menyaksikan akan dirinya. Jadi jangan sampai kita mengatakan kita yang melihat Allah. Tidak ada cerita seperti itu. Jadi itu tadi, hati-hati di dalam kepahaman-kepahaman, prosedur-prosedur, tertib-tertib di dalam ilmu tasawuf. Akidah kita kasihan nanti. Yaitu tadi, kalau ma'rifat saja tanpa tauhid akidah, maka berantakan jadi kaum Jabariyah saja. Kalau akidah saja tanpa ma'rifat, tidak sah syahadatnya. Secara hakikat itu tidak sah. Secara kebenaran mutlaknya tidak sah. Jadi kalau anda mengenal, anda ma'rifat, anda duduk di situ, tidak sah. Secara hakikat loh ya. Secara kebenarannya mutlak sejati. Jadi kalau syariat ya silakan, semua benar. Artinya syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu di syariat benar. Tapi kalau di hakikat, kedudukan ilmu hakikat, kebenaran yang sebenarnya tidak seperti itu. Harus betul-betul disaksikan pada diri.
asyhadu an la ilaha illallah, yang bersaksi Rasulullah naik saksi, Nur Muhammad naik saksi kepada Allah. Allah kedudukannya pada diri yang mana? Sir, zat maha suci mutlak. Ya kan? Kemudian wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sir itu menyaksikan wujudnya, yaitu Nur Muhammad bertajalli, bertanazzul. Jadi tadi keakuan Adam kita lebur kepada Rasulullah, Rasulullah naik Mi'raj, melebur ke situ. Tidak ada Rasulullah, yang ada hanya Allah, yang ada hanya sir. Kemudian sir itu, Allah itu menyaksikan dirinya di luar dirinya, melihat dirinya di luar dirinya. Itu kata-kata lagi tuh. Artinya dia sendiri yang memuji dirinya, dia sendiri yang menyaksikan dirinya, dia sendiri yang menyembah dirinya, dia sendiri yang memuji-muji, mencintai dirinya, dia sendiri yang menyayangi dirinya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan pernah kita ikut-ikut kaum Jabariyah. Kan sering kita bilang, ketika ilmu ma'rifat sir dikalamkan, itu kan batal, kecuali untuk belajar. Nah, sementara kaum-kaum paham Jabariyah ini tidak. Bukan untuk belajar, untuk berhujjah, untuk berdebat. Cerita-cerita di warung kopi akhirnya berdebat. Dipakai bercandaan, saya bonceng Allah. Allah makan pisang goreng. Allah duduk. Ini Jabariyah. Jadi kaum-kaum begini, paham-paham seperti ini, kadang dia itu tidak paham tentang dirinya sendiri. Karena tidak belajar ilmu akidah. Di dalam ilmu hakikat tadi, tidak belajar paham ini, tidak tahu. Jadi tugasnya orang-orang alim secara syariat memahamkan sedikit, paling tidak kasih sedikit gambaran, paling tidak kasih baguslah sedikit. Jangan begitu. Pelan-pelan. Artinya kalau keluarga kita, kalau orang lain kan tidak usah. Bukannya tidak mau, doakan saja. Nanti bertengkar, nanti berdebat kan. Karena orang begitu kan tidak bisa ini kan. Ini secara syariat. Tapi kalau orang-orang Jabariyah itu tidak mau lagi bersyariat masalahnya. Artinya biarlah itu jadi rahasia kita. Secara hakikat ya, biarlah itu jadi rahasia. Tidak perlu ke sana kemari, komen sana sini dan sebagainya, protes sana sini kepada orang. Belajarnya ma'rifat, ngomongnya ketunggalan, keesaan, tapi masih sibuk sana sini nilai orang, sana sini sibuk komentari orang. Itu kan menunjukkan kualitas diri kita, menunjukkan bahwa jauh sekali dalam ilmu ma'rifat tuh. Bahkan ilmunya saja mungkin belum paham kita, apalagi kedudukannya. Karena ilmu ma'rifat ini bukan sekedar paham, tapi betul-betul duduk di situ. Praktek penerapannya mana? Kalau kita menyalah-nyalahi orang terus-menerus, artinya pribadinya yang diserang. Nah, inilah yang jadi masalah. Yang diserang siapa, yang menyerang siapa? Itu kan kalau di hakikat, di sir, di rahasia. Jadi kalau kita menghantam seseorang dan sebagainya, tuh lihat dulu dengan sir. Kalau dapat sir, lihat dulu, ya kan, apa ininya, apa itunya. Kalau memang bertentangan betul dengan agama, dengan Islam, dengan adat, dengan budaya, betul-betul, nah baru. Tapi kalau hanya berbeda pendapat, wah ini jadi masalah. Berbeda pendapat saja. Tapi kalau yang seperti tadi, Jabariyah memang keliru. Kenapa? Karena dia mengatakan Allah duduk, Allah beli pisang goreng, Allah dibonceng di motor. Nah ini jelas keliru. Tapi ini kembali lagi di syariat. Jadi hakikat ya terserah-serah lu gue. Nah itu kan begitu. Hakikatnya kan la mawjud bihaqqi illallah. Tapi syariat, kita punya tubuh. Jadi biarlah hakikat tuh, ma'rifat tuh biarlah jadi rahasia. Tidak perlu kita zor-zorkan, tidak perlu kita dakwakan ke sana kemari atau hujahkan ke sana kemari. Kalau tidak ada tugas untuk mengajak sebagai mursyid-mursyid, sebagai wakil-wakil mursyid, diam saja kita di rumah. Bicara pun kalau ada bertanya, enggak usah jawab. Bilang saya enggak tahu ilmu ma'rifat itu kayak apa. Diam aja, sembunyi saja.
daripada banyak cerita tambah menyesatkan umat di luar sana. Kan lebih bagus seperti itu. Jadi hadirin sekalian, bagaimana kita itu betul-betul menjaga daripada pondasi asas ad-din itu, asasnya ad-din itu ma'rifat. Pondasi utama itu ma'rifat. Barulah syahadat benar. Kalau tidak ma'rifat, intinya ma'rifatnya minimal kenal dulu deh. Paham dulu deh zatnya yang mana, sifatnya apa, yang mana, asmanya yang mana, af'alnya yang mana, baru bersaksi. Mantap itu. Nah, kalau sudah situ barulah jalankan thariqahnya, jalankan syariatnya. Mantap tuh. Tuh bisa-bisa jadi calon kekasih Allah Ta'ala. Cuma ndak perlu mengaku-ngaku, nggak perlu digembor-gemborkan rahasia-rahasia itu, ndak perlu. Pengalaman-pengalaman rohani kita ndak perlu. Untuk apa? Itu semua aib. Kelebihan-kelebihan yang diberikan tuh ndak perlu dibeber-beberkan ke sana kemari. Jadi hadirin sekalian, bagaimana kepahaman-kepahaman di dalam ilmu-ilmu tasawuf itu bisa terorganisir, bisa terkontrol, biar kita ini tidak melenceng ke sana kemari. Jadi bukan kita menyesatkan orang, tapi ini memang betul-betul sudah lain daripada kaidahnya. Kaidahnya dulu lihat, zat itu laisa kamitslihi syai'. Jelas-jelas zatnya laisa, apalagi kunhi zat. Jadi kalau sudah laisa begitu, ada orang mengatakan Allah itu duduk, Allah itu begini, kan salah. Kalau kaum mukasyafah, dia yakin memang itu perbuatan gerak dan hamba, gerak dan diam itu alam semesta pada diri itu geraknya Allah, afalnya. Tapi tetap kalau dikalamkan, dibicarakan itu, oh Allah menggerakkan, Allah yang menggerakkan, Allah memperjalankan. Makanya di bahasa Al-Quran begitu. Tidak mungkin itu bilang Allah yang jalan kaki, Allah yang naik motor, Allah yang berdiri. Nah ini yang jadi masalah, jadi fitnah. Apa sih susahnya untuk menyembunyikan rahasia itu? Jadi rahasia itu bukan berarti kita tidak boleh ajari ini anak itu dan sebagainya. Tidak. Tauhid no, bukan berarti tidak boleh diajari dan sebagainya. Maksudnya itu jangan kau zahirkan sembarangan itu tanpa kita memahamkan orang lain, orang-orang awam yang dengar, nanti jadinya jadi kaum Jabariyah tadi, atau jadi kaum Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Allah itu sudah menitipkan sifatnya kepada kita, jadi terserah kita aja, Allah tidak ada urusan. Tuh Mu'tazilah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ari Maturidi, ikhtiar ada, ikhtiar, tapi ikhtiarnya itu masih ikhtiar kita. Jadi perlu lagi tipis lagi sedikit. Di Ahlul Mukasyafah ikhtiar ada, diciptakan Allah, dijadikan Allah, tapi tetap saja ikhtiar itu adalah kelakuan daripada Allah Ta'ala di dalam takdir ilahiyah. Maka begitulah mungkin saudara-saudaraku, tuan-tuanku, bunda-bunda dan segala-galanya, semoga senantiasa dalam ketenangan, dalam kegembiraan, dalam kefanaan, karam lebur, lenyap ketiadaan daripada keakuan perasaan, pikiran, rasa kita, melebur kepada kesadaran ilahiyah secara terus-menerus. Istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. 1000 loh, bukan 1 ya. Jadi mungkin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.